Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hal yang berkaitan dengan kewirausahaan ya. Yang pertama kita sudah pernah membahas tentang apa itu kewirausahaan atau definisi dari kewirausahaan. Kemudian di video kita yang kedua, apa saja sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kewirausahaan. Ada di video kita yang kedua terkait kewirausahaan. Kemudian yang ketiga juga sudah pernah kita bahas terkait jenis-jenis kewirausahaan menurut ahli. Dan pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan mempresentasikan tentang kewirausahaan juga, tetapi kita akan lebih fokus ke sikap dan perilaku seorang wirausaha. Apa saja sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Mari kita simak. Bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausahawan agar usahanya tetap berkibar dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya? Tentu saja ada sikap dan perilaku wirausaha yang harus dijaga dan dikembangkan. Misalnya dalam bisnis retail yang banyak peminatnya, seorang wirausahawan harus mampu menarik minat konsumen agar dapat memimpin di pasaran. Untuk itu, diperlukan sikap dan karakteristik seorang wirausahawan yang terampil agar mampu bersaing dengan wirausahawan lainnya atau kompetitor lainnya. Apa sajakah sikap dan perilaku wirausahawan yang harus dijaga dan dikembangkan? Khususnya dalam bisnis retail ini, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah perilaku wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, tentu saja ada sikap dan perilaku yang harus dijaga dan dikembangkan. Di antaranya adalah yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Mampu berpikir kreatif dan inovatif adalah sifat dari seorang wirausahawan. Jika seorang pengusaha itu tidak kreatif dan inovatif, maka siap-siap saja bisnis kalian akan tergerus oleh zaman. Maka dari itu, seorang wirausahawan dituntut menjadi kreatif untuk bisnis mereka dan juga inovatif dalam berbisnis. Kemudian yang selanjutnya diikuti dengan sikap atau perilaku yang mampu bekerja dengan tekun, teliti, dan produktif. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat yang tekun agar pantang menyerah pada saat menjalankan bisnisnya, tidak sedikit-sedikit menyerah, maka tidak sempat berhasil sudah hancur atau jatuh. Maka dari itu seorang wirausahawan harus tekun, kemudian teliti saat berbisnis. Jika tidak teliti, maka bisnis Anda bisa berantakan. Maka dari itu kalian juga dituntut untuk teliti dalam menjalankan semua usaha kalian dalam hal sekecil apapun, dan juga harus produktif ya. Semua tindak tanduk kita ya, perilaku kita harus produktif, tidak wasting time, wasting anything ya. Jadi tidak ada yang tidak produktif. Kita manfaatkan seproduktif mungkin semua aktiviti kita untuk mendukung bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya adalah mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Pada saat berbisnis, kita tidak boleh melakukan bisnis yang tidak sehat. Contohnya menjatuhkan lawan dengan menjelek-jelekan. Tidak, tapi kita harus menunjukkan bahwa bisnis kita ini yang bisa lebih baik daripada yang lain atau kompetitor kita. Jadi kita tunjukkan kelebihan dari bisnis kita
tanpa menjatuhkan lawan usaha kita. Selanjutnya adalah mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Jika bisnis kita ini tidak mandiri dan bergantung pada orang lain, pada saat orang tersebut yang kita jadikan sandaran tersebut, maka akan berpengaruh kepada bisnis yang kita jalankan. Maka dari itu, seorang wirausahawan diusahakan dari sangat penting ya, diprioritaskan memiliki sifat kemandirian yang tinggi ya, sehingga kita tidak tergantung pada yang lain. Kemudian perilaku yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang selanjutnya adalah mampu memecahkan masalah atau problem solving ya. Melakukan problem solving sangat penting di semua bidang, termasuk dalam bidang bisnis atau wirausaha. Suatu misal, seorang wirausahawan mengalami suatu masalah, kemudian kalian stuck, buntu, dan tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Bagaimana bisa berjalan? Kalian harus dituntut atau memutar otak agar bisa mencari solusi yang paling jitu atau tepat dalam mengatasi suatu masalah. Kita berorientasi kepada pemecahan masalah ya, bukan malah panik ya. Seorang wirausahawan tidak panik, tapi lebih berorientasi kepada problem solving. Kemudian selanjutnya juga sifat atau perilaku yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah mengambil keputusan secara sistematis. Dalam pengambilan keputusan juga tidak dilakukan secara mendadak atau ngawur ya, tapi selalu berdasar kepada sesuatu yang sudah direncanakan. Jika plan A tidak berhasil, maka kita harus sudah ada plan B, plan C, plan D sampai Z ya. Tidak mungkin A sampai Z tidak ada yang berhasil. Kita harus manfaatkan semua planning itu dari yang terbaik sampai yang terburuk. Itu sudah dilakukan prediksi atau simulasi sebelumnya atau planning sebelumnya yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelum menjalankan suatu bisnis. Dan selanjutnya tidak kalah penting, yaitu sifat dari seorang wirausaha adalah berani dalam artian berani mengambil resiko atau tantangan yang kita lakukan pada saat berbisnis ya. Seorang wirausahawan tidak akan berkembang jika tidak berani mengambil resiko. Misal kita sudah merasa berhasil di satu produk, kemudian kita tidak berani menjalankan bisnis yang lain dikarenakan takut bangkrut. Nah, itu bukan sifat wirausaha yang akan berkembang, maka akan stuck di situ-situ saja. Ini juga rawan tergerus oleh zaman atau perkembangan ya. Jadi seorang wirausahawan juga harus berani mengambil risiko pada saat mengambil suatu keputusan untuk berbisnis. Kita juga berani mengambil resikonya juga. Tentu saja kita, seperti yang kita bicarakan tadi, berani mengambil risiko dengan keputusan yang sistematis, dan juga jika ada masalah bukan panik tapi harus bisa problem solving. Jadi ya itu saja untuk perilaku wirausaha. Selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya. Dapat diartikan bahwa karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Adapun karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan. Bayangkan jika seorang wirausahawan itu tidak disiplin dalam menjalankan bisnisnya, akan membuat
bisnis tersebut hancur atau berantakan. Disiplin dalam segala hal, dari segi pengaturan waktu, pengaturan perusahaan, pengaturan usaha, dan bidang apa saja. Kemudian diikuti dengan komitmen yang tinggi. Contoh dari komitmen tinggi adalah misalnya kita berkomitmen untuk mengirimkan barang kepada customer dengan tepat waktu. Jadi komitmen kita misalnya kita pastikan bisnis kita atau memiliki slogan adalah delivery first misalnya. Jadi berkomitmen tinggi, kita usahakan bagaimana caranya agar kita berkomitmen kepada setiap pelanggan kita. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya adalah jujur. Jika kalian tidak jujur, maka kalian akan hancur. Kenapa? Pada saat kalian berbisnis, kemudian customer kalian atau pelanggan kalian melihat kalian tidak jujur, siap-siap untuk menuju kehancuran, karena customer kalian akan tidak percaya lagi dengan kalian ya. Kalian akan kehilangan kepercayaan dari para pelanggan kalian atau customer kalian. Dengan seorang pebisnis, kemudian pelanggan kalian tidak percaya dengan kalian, maka siap-siap dari pelanggan kalian tersebut akan meninggalkan bisnis Anda, meninggalkan produk atau jasa yang Anda tawarkan karena kalian tidak jujur ya. Jadi kejujuran ini sangat penting. Apabila kalian jujur, maka akan mendapatkan kepercayaan dari setiap pelanggan kalian atau customer kalian. Itulah pentingnya suatu kejujuran dalam bisnis atau sifat jujur yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Next ada kreatif dan inovatif. Pada saat kita memiliki suatu bisnis, tidak bisa kita jalankan walaupun sudah berhasil di masa sekarang, belum tentu di masa mendatang akan tetap. Maka dari itu kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Kreatif contohnya, jika pertama produk kita itu menggunakan bentuk A, kemudian di zaman yang selanjutnya trennya adalah menggunakan model B, maka kalian juga harus mengikuti model tersebut. Jika kalian tetap memaksakan kehendak kalian di produk A sedangkan customer kalian pengennya yang B, maka yang seperti itu juga membahayakan bagi bisnis kalian. Jangan sampai salah langkah para pebisnis atau wirausahawan ya. Jadi sangat penting kreativitas seorang pengusaha dalam berbisnis, juga inovatif ya. Jadi harus bisa mengembangkan bisnis kalian dengan kreativitas dan inovasi ya. Selalu terus berinovasi. Jika sebelumnya fiturnya itu hanya satu, sekarang ditambah dengan beberapa fitur yang lain. Misalnya dengan harga yang sama dengan kompetitor kalian, kalian memiliki fitur-fitur yang lebih banyak dari pesaing kalian. Itulah kreativitas dan inovatif, sehingga dapat menggait atau merangkul atau menarik perhatian para pelanggan atau customer. Maka pelanggan dan customer kalian akan datang sendiri ke tempat kalian ya. Maka dari itu kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus mandiri dan realistis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, kemandirian sangat penting agar kita tidak bergantung pada sesuatu ya. Jadi ketika kita berbisnis, kita usahakan mandiri ya, sehingga
bisnis kita akan semakin kuat. Bukan misalnya kita pinjam, ini lebih berbahaya ya, daripada modal itu punya kita sendiri. Nah, itu lebih tenang karena kita sendiri yang uangnya kita kelola sendiri dan dari kita sendiri, bukan uang orang lain. Dan juga tentunya perlu realistis ya, tidak boleh kita berbisnis dengan yang tidak realistis, dimana kemampuannya kita levelnya misalnya 1, tapi kita memaksakan ganda ke level yang 10, ya, itu tidak realistis. Ketika kalian mengalami suatu masalah bisa hancur ya. Jadi tentu saja kita juga selain mandiri, tentu saja dengan diikuti dengan atau diimbangi dengan realistis juga. Ya, itu saja karakteristik yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan usaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan risiko. Apabila seorang wirausaha dapat menghitung dan menanggulangi risiko usaha, maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Namun, apabila seorang wirausaha gagal dalam menghitung dan menanggulangi risiko, maka usaha yang dijalankannya dapat dianggap gagal. Semua wirausaha ingin agar usahanya bisa berhasil. Namun, banyak wirausahawan yang tidak mengetahui faktor-faktor yang bisa memicu kegagalan dan keberhasilan suatu usaha. Faktor-faktor apa saja itu? Mari kita simak di slide selanjutnya. Thomas W. Zimmerer atau Thomas W. Zimmerer. Saat ini beliau menjabat sebagai sarjana kewirausahaan di residen di Center for Entrepreneurship. Beliau adalah penulis 108 artikel dan 99 makalah profesional. Pada 1984, beliau adalah penerima penghargaan Maurice Holland. Pada tahun 2000, beliau dipilih oleh Heritage Foundation sebagai ahli dalam bidang kewirausahaan dan bisnis. Dalam karirnya, Zimmerer telah menjabat sebagai dekan bisnis di St. Leo University dan juga direktur Bridge School of Business di Drury University, dan juga menjadi seorang profesor kewirausahaan dan manajemen di St. Leo University, pemegang kursi Allen dan Ruth Harris, ketua unggulan dalam bisnis di East Tennessee State University, dan juga salah satu pendiri Emerging Technology dan Marketing Center di Clemson University. Beliau telah menjadi profesor sejak 1987. Zimmerer telah mengajar untuk tingkat pascasarjana atau S2 di 20 bidang akademik tertentu dalam karirnya. Dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya adalah pada disiplin akademis kewirausahaan. Kemudian untuk pengalaman di lapangan, beliau pernah memiliki pengalaman di dunia industri, konsultasi dan pengembangan eksekutif. Dipekerjakan sebagai administrator teknik di McDonnell Aircraft di St. Louis. Kemudian pernah menjabat sebagai seorang anggota dewan direksi dari 4 perusahaan dan dewan penasehat dalam startup baru saat ini. Kemudian konsultan atau pelatih untuk 59 perusahaan di AS dan asing, di 7 perguruan tinggi atau universitas, 20 pemerintah Amerika dan asing atau lembaga pemerintah, serta 31 asosiasi
perdagangan, dan profesional. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Ya. Itu sekilas tentang Thomas W. Zimmerer. Kemudian kita bahas selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan suatu kewirausahaan menurut Zimmerer, ya. Yang pertama kita bahas untuk yang kegagalan dulu. Menurut Zimmerer, kegagalan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tidak kompetennya dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Pada saat berbisnis, kita dituntut untuk bisa mengatur dan kompeten dalam manajerial. Jadi, ketika seseorang berbisnis tapi tidak dapat mengatur, maka berbahaya untuk bisnis tersebut. Maka bisa berantakan keuangan atau sistem yang akan kita jalankan, kemudian jadi berantakan. Maka dari itu dibutuhkan sikap faktor ini sangat penting, yaitu kemampuan untuk memanage, ya. Jadi banyak kegagalan yang terjadi karena kemampuan kita dalam mengatur kurang. Selanjutnya, faktor kegagalan dalam berbisnis yang kedua adalah kurangnya pengalaman. Jadi pengalaman ini sangat penting pada saat kita berbisnis. Jadi faktor yang kedua ini sangat dominan, ya. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Jadi kurangnya jam terbang dalam berbisnis dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang salah karena kurang pengalaman, ya. Faktor selanjutnya yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar usahanya dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran uang kas yang kita miliki, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara uang kas atau uang kita akan menghambat operasional usaha dan mengakibatkan usaha kita tidak lancar. Kemudian faktor selanjutnya adalah gagal merencanakan. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan bisnisnya. Sekali gagal dalam merencanakan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Selanjutnya adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan usaha sukar beroperasi karena kurang efisien. Kemudian faktor selanjutnya adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan tidak efektif. Maka dari itu perlu bisnis kita awasi, ya. Kemudian faktor kegagalan lainnya adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi asal-asalan usahanya. Sikap yang setengah-setengah terhadap suatu usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan
bahkan dapat membawa kepada kegagalan. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya, tentu saja setiap wirausahawan mengharapkan sukses atau kesuksesan dalam berwirausaha. Untuk itu perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong keberhasilan seorang wirausahawan. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dalam berwirausaha, yaitu faktor penunjang keberhasilan. Yang pertama adalah adanya perencanaan yang matang. Dengan membuat perencanaan yang matang, maka kita dapat mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalisir semua gangguan pada bisnis kita ya. Maka dari itu perencanaan yang matang sangat dibutuhkan. Faktor penunjang yang lain untuk keberhasilan ini adanya visi, misi, dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola. Pada saat kita berbisnis, kita harus memiliki visi, misi, dan dedikasi yang tinggi agar bisnis kita tetap eksis. Jadi harus punya visi misi sehingga ada tujuan yang kita kejar. Hal ini dapat membuat kita semangat dalam berbisnis dan berkembang. Selanjutnya, faktor penunjang keberhasilan selanjutnya adalah adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan. Ya, adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan akan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan bisnis kita. Dan faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan adalah adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha. Maka dari itu, sebelum berbisnis, siapkan dahulu dana yang cukup untuk menjalankan bisnis kita. Selanjutnya, faktornya adalah faktor SDM atau sumber daya manusia yang dapat diandalkan atau handal dan teknologi yang tinggi. Faktor tersebut dapat mempengaruhi bisnis kita. Faktor selanjutnya adalah adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Pengaturan untuk suatu usaha jika dijalankan dengan baik, tepat, dan realistis akan sangat mempengaruhi keberhasilan kalian saat berbisnis. Kemudian faktor keberhasilan yang lain adalah faktor internal dan eksternal, berupa peningkatan barang dan jasa. Pada saat kita berbisnis, kita perlu meningkatkan kualitas dari barang yang kita dagangkan atau kita gunakan untuk berbisnis, atau meningkatkan servis dari jasa usaha kita ya. Jadi dua hal tersebut saling berkaitan dan sangat penting. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah adanya keterampilan dan pengalaman di bidang usaha ya. Dengan adanya keterampilan dan pengalaman, maka dapat mendukung usaha kita. Kita akan dapat bergerak secara cepat dan efektif karena dukungan dari pengalaman dan keterampilan yang pernah kita miliki. Kemudian faktor selanjutnya diikuti dengan adanya kecocokan minat terhadap usaha. Pada saat kita berbisnis, kemudian sesuai dengan minat yang kita inginkan, maka hal tersebut kita jalankan dengan sukarela dan
bahagia. Jadi membuat kita tidak ada beban untuk menjalankan bisnis tersebut, tapi malah dapat menimbulkan kepuasan untuk melaksanakan hobi kita misalnya ya. Jadi perlu adanya kita mengukur kecocokan minat terhadap bisnis kita. Jika tidak ada minat di bisnis tersebut, jangan dipaksakan. Dikhawatirkan tidak maksimal atau bahkan tidak jalan dan hancur. Kemudian faktor selanjutnya, adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha kita. Pada saat kita berbisnis, tentu saja perlu adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang lengkap. Jika alat-alat tidak lengkap, maka bisnis kita akan terhambat. Ya, itulah faktor-faktor kegagalan dan faktor-faktor penunjang keberhasilan untuk berwirausaha. Dengan adanya faktor pendorong tersebut, maka seorang wirausaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih terarah. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan ada 10. Seperti halnya profesi lain, untuk menjadi seorang wirausahawan sukses membutuhkan kompetensi tertentu. Dun & Bradstreet Business Credit Service 1993 ya, mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu yang pertama adalah knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua adalah knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Misalnya, cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasi, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengelolaan semua sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Selanjutnya adalah having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk materi tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat, dan mental. Next ada managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, serta mengendalikannya secara akurat. Selanjutnya ada managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Artinya, harus bisa mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Poin selanjutnya adalah managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada satisfying customer by providing
high quality product, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Poin selanjutnya adalah knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan atau strength, kelemahan atau weak, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis yang sangat terkenal, yaitu analisa SWOT, ya, sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaingnya. Next, yang terakhir adalah coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas secara tersurat, tidak tersirat. Dengan kompetisi tersebut, seorang wirausahawan dapat bersaing dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah kiat khusus bisnis retail. Membuka bisnis retail tidaklah mudah. Perlu kiat-kiat khusus agar usaha retail yang dikembangkan bisa maju. Tentu saja, kiat-kiat tersebut berhubungan dengan sikap dan perilaku wirausahawan yang wajib dikuasai. Apa sajakah kiat-kiat untuk membuka usaha retail? Mari kita simak. Yang pertama adalah mulailah dari skala kecil. Untuk memulai sebuah usaha, sebaiknya dimulai dari skala yang kecil dulu. Apalagi jika kita memiliki banyak keterbatasan, baik keterbatasan modal, keterbatasan jaringan, dan berbagai keterbatasan lainnya. Dengan memulai dari skala kecil, kita akan memperoleh banyak pengalaman berharga yang akan menempa sensitivitas bisnis, terutama jika berkaitan dengan bisnis retail. Dalam menjalankan bisnis retail, seorang wirausaha harus menjaga hubungan baik dengan supplier. Jika kita mampu menjaga hubungan baik dengan supplier, maka usaha yang dijalankan akan lebih sempurna atau perfect. Kemudian kiat khusus selanjutnya adalah kecermatan dalam memperhitungkan laba. Dengan laba yang ingin diraih. Salah satu kiat sukses usaha retail adalah kecermatan dalam memperhitungkan laba yang ingin diraih. Mendapatkan laba kecil namun dengan omset yang besar akan lebih baik dibandingkan tergiur dengan mengambil laba besar namun menyebabkan lambatnya perputaran uang. Jangan dilakukan, ya. Kemudian kiat selanjutnya adalah hindari sikap ikut-ikutan. Hindari menjalankan bisnis retail hanya gara-gara tergiur kisah sukses seseorang. Sebagai orang yang akan menjalankan dan mengelola bisnis, seorang wirausahawan sejati justru harus memiliki hasrat atau passion terhadap bisnis retail. Pilih juga jenis produk yang memang diminati untuk dijalankan, ya. Jadi harus ada minat di hal tersebut. Kemudian kiat-kiat selanjutnya adalah berikan layanan yang memanjakan konsumen. Nah, ketatnya persaingan bisnis retail saat ini mendorong masalah pelayanan sebagai patokan bagi konsumen dalam memilih toko yang dipilihnya. Loyalitas konsumen sangat diperlukan agar perputaran uang tetap terjaga, sehingga bisnis Anda akan terus tumbuh dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan di Gurumu Channel kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di Gurumu Channel di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.